Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Syawal min ibadihil mu'minin wa syahra siyam lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani la yanjuru Allah ilaihima yaumal qiyamah, qadir rahim wa jarusu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Wa tazawwadu fa inna kharizat taqwa. Bayangkanlah Rasulullah SAW hanya berusia 63 tahun di dunia. Sekarang di alam barzah 1400 tahun lebih. Berarti lamanya di dunia ini sangat amat singkat. Kita akan hidup berkepanjangan nanti di akhirat. Belum masuk akhirat, alam barzah, alam kubur pun kita tidak tahu kapan berapa lamanya. Lalu kenapa kita masih berleha-leha, masih melakukan kemaksiatan dalam kesadaran kita bahwa hidup ini sangat singkat, hidup kita nanti panjang tanpa akhir. Karena itulah perjalanan yang jauh itu perlu bekal yang banyak. Bekalnya tidak lain adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna kharizat taqwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Hijr rahimakumullah. Alhamdulillah, hari Jumat kedua di bulan Syawal, setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, diakhiri dengan zakat fitrah dan sholat Idul Fitri. Kita berhari raya beridul fitri. Kita kembali kepada fitrah. Jangan sampai sucinya kita kotori lagi di bulan Syawal ini. Pakaian yang sudah bersih, sudah suci kita taruh di comberan, di kotoran. Rugi rasanya. Karena itu bulan Syawal artinya maknanya adalah peningkatan, irtifa, peningkatan. Syawal, apa yang mesti kita tingkatkan? Paling tidak minimal ada 3. Peningkatan akidah, iman. Bagaimana caranya? Karena selesai Ramadan, banyak di antara kita selesai juga ke masjidnya, selesai juga baca Qur'annya, zikirnya, salawatnya, sedekahnya. Berarti dia bukan menjadi hamba Allah. Ulama mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Hamba Allah di bulan apapun, di bulan Ramadan, di bulan Syawal, Dzulqa'dah, terus sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya?
Banyak orang terjebak oleh ibadah ritual rutinitas tanpa membekas. Padahal seharusnya selesai Ramadan terjadi perubahan sikap. Ketika Ramadan kita berpuasa, kita dilaparkan, kita dihauskan, itu jasmani. Sedangkan rohani kita sedang dikenyangkan. Artinya jasmani dikuasai oleh rohani, nafsu dikuasai oleh iman. Ini sudah luar biasa. Jangan sampai iman kita lemah kembali karena dikuasai oleh nafsu. Bagaimana caranya? Jaddidu imanakum bizikri la ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Dengan memperhebat zikir, memperbanyak zikir sehingga iman kembali meningkat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Yang kedua, irtifa ibadah, peningkatan ibadah. Syawal artinya peningkatan, kita tingkatkan kembali. Ramadan kita ke masjid, Syawal tetap ke masjid. Ramadan kita baca Quran, Syawal pun semakin semangat kita baca Quran. Semangat Ramadan jangan sampai luntur. Seringkali banyak di antara kita Ramadannya rajin, Syawalnya menurun. Berarti dia bukan menjadi hamba Allah, menjadi hamba Ramadan. Bagaimana caranya? Di antaranya dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana summa atbasitan min Syawal kama samadami dahri." Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan berpuasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ketika kalau kita mampu berurutan tanggal 2 sampai ke tanggal 7. Kalau tidak, yang penting di bulan Syawal kita berpuasa. Maka apa kata Rasulullah? Kasaumu yaumud dahri, seperti berpuasa setahun penuh. Setahun penuh kita berpuasa. Itulah kehebatan puasa Syawal. Kalau kita tidak mampu, ada ibadah-ibadah lain. Misalnya kita semangat kembali, kita tingkatkan ibadah kita, baca Quran kita. Nawwiru biyutakum bitilawatil Quran, terangi rumah kita dengan Al-Quran. Banyak anak-anak kita sekarang sibuk dengan handphonenya, media sosialnya, lupa dengan Al-Quran tuntunan hidupnya. Karena berawal dari kita, semangat baca Quran terus harus terjadi di bulan Syawal ini. Kita tingkatkan, bahkan khatamkan Quran, pahami maknanya. Karena Quran adalah petunjuk hidup kita yang menyelamatkan hidup kita. Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran akan menyelamatkan, berikan syafaat bagi orang yang membacanya. Syafaat di dunia, syafaat ketika sakaratul maut, syafaat ketika di alam barzah, syafaat di akhirat dengan Al-Quran yang kita baca. 1 huruf 10 kebaikan. Terus semakin kita membaca Al-Quran, maka kita sedang berbicara, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Yang ketiga, peningkatan akhlak. Akhlak kita tingkatkan. Sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat yang sedang duduk ngaji, "Hai para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut, orang yang failit?" Di antara sahabat ada yang mencoba menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya duit." Kata Rasulullah, "Bukan. Orang yang bangkrut ya'ti yaumal qiyamah, datang nanti pada hari kiamat, bisolatin wa siyamin wa zakatin, menyetorkan, memberikan pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakat, infak, sedekah, wakafnya, pahala haji umrohnya, pahala seluruh ibadah yang dilakukan di dunia. Tapi ketika selangkah menuju surga ada yang protes, 'Ya Allah, si fulan ini memang rajin sholat, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, tahajud, tarawih, tadarusnya, puasa Ramadannya, puasa sunnahnya, zakat, infak, sedekah, wakafnya, bahkan haji umrohnya. Dia memang hebat ibadahnya, tapi saya pernah disakiti ya Allah, pernah dizolimi, pernah dibuka aib saya mohon keadilanmu ya Allah." Apa kata Allah dalam hadis ini?
Seluruh pahala sholat, pahala puasa, pahala infak, zakat, sedekah, pahala haji umrah diberikan kepada orang yang disakiti. Bukan hanya itu, orang yang disakiti, dizalimi, seluruh dosanya ditimpakan kepada dia. Akhirnya inilah orang yang bangkrut. Dia capek-capek ibadah di dunia, tapi pernah menyakiti orang lain. Apa maknanya? Dalam Islam, orang yang bertakwa itu harus dua, hablum minallah dan hablum minan nas. Soleh ritual dan soleh sosial. Jangan sampai kita sibuk dengan ibadah tapi lupa dengan keadaan masyarakat kita. Hidup ini bermasyarakat. Jangan sampai menyakiti orang lain. Makanya adalah istilah selesai Syawal ada namanya halal bihalal, menghalalkan. Istilah ini adalah istilah keindonesiaan. Intinya ada silaturahim, menyambung silaturahim. Jangan sampai ada dosa di antara kita karena masalah pribadi, keluarga, karena kita pernah difitnah. Maafkanlah, berikan maaf. Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Dua manusia, dua kelompok orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni. Bayangkan, orang ini jangankan mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, cinta Allah, surga Allah, dicuekin sama Allah. Siapa dia? Qatir rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Wajarusu, orang yang jahat kepada tetangganya. Inilah bulan Syawal, manfaatkan silaturahim, halal bihalal. Jangan ada dosa di antara kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Majlis Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Semoga bulan Syawal ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita agar kita menjadi hamba Allah yang mampu meningkatkan iman kita, akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik, husnul khatimah, dan dibahagiakan oleh Allah dengan ridhonya dan surganya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabil akhyar, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wasari'u ila rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati kursi wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamhu maghfir Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawwab. Jumat kedua bulan Syawal ini ya Allah, jadikan semua kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bisa meningkatkan iman kami kepada-Mu ya Allah, ibadah kami ya Allah,
akhlak kami ya Allah, hablim minan nas ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami menjadi hamba-hambamu yang selalu berzikir kepadamu, hamba-hambamu yang selalu bersyukur atas nikmatmu, hamba-hambamu yang selalu bisa memberikan ibadah terbaik hanya mencari ridhomu ya Allah. Bahagiakan kami dengan ridhomu dan surgamu. Jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah. Selamatkan ya Allah saudara-saudara kami yang terzolimi ya Allah, di Gaza, di Palestina ya Allah, yang wafat jadikan sebagai syuhada ya Allah. Selamatkan, lindungi ya Allah saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina ya Allah. Ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruni yadhkurkum wa yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Astaghfirullah li wa lakum.